melakukan coaching ya? Iya Bu, betul. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, coaching kita hari ini, coach dan coaching. Coaching saya akan amati sesuai dengan rubrik, dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching itu tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu sebagai coach disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Begini Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ya adalah yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang keduanya adalah mendengarkan aktif, itu agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan kompetensi yang terakhir yang ingin saya kembangkan juga adalah tentang mengajukan pertanyaan seperti itu Ibu. Ya benar. Pertanyaan kedua nih Bu Nurlaili, kompetensi yang mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai kata kunci yang mereka sampaikan. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga saya bisa menjaga kehadiran penuh saya agar tetap terjaga selama proses coaching berlangsung. Seperti itu sih Bu. Ya. Kemudian terakhir ya Bu Nurlaili, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan itu adalah saya berharap nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian saya juga berharap bisa memfasilitasi coach untuk membuat rencana aksi gitu ya, atau tindakan yang akan dilakukannya agar permasalahan itu bisa diatasi seperti itu Bu. Oh iya Bu, demikian dulu ya pra observasi kali ini. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Ibu Nurlaili. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu Belinda, saya dengar Ibu katanya ingin melakukan coaching terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Iya nih Bu, saya sedang banyak permasalahan Bu, terutama dalam hal mengajar di kelas. Saya melihat murid-murid saya sepertinya kurang antusias dalam belajar Bu. Apalagi di mata pelajaran saya sepertinya mereka tidak memiliki motivasi dalam belajar gitu Bu. Makanya saya selalu bingung kira-kira gimana gitu cara meningkatkan motivasi belajar murid ini Bu. Oh begitu ya, jadi ingin meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Iya Bu. Jadi begini Bu Belinda, kita hanya mempunyai beberapa waktu saja ya, beberapa menit. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Tentunya saya sih saya mengharapkan bahwa saya ingin murid-murid saya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu. Jadi mereka bisa semangat dalam belajar, sehingga saya juga kalau anak-anak semangat kan saya juga akan lebih semangat Bu dalam mengajar. Itu sih Bu, intinya saya ingin seperti itu. Baik, seperti itu ya, jadi ingin meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kalau berbicara tentang idealnya nih Bu ya, idealnya ketika murid itu motivasi belajarnya dikatakan baik atau ideal gitu ya. Yang seperti apa sih menurut Ibu Belinda sendiri? Ideal ya Bu ya. Yang ideal tuh misalnya kayak belajarnya itu anak-anak tuh semangat, serius. Kemudian mereka mau tanggung jawab itu Bu pada saat belajar, dan tentunya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik ya, dan mau atau bisa memperhatikan saya pada saat saya mengajar di depan kelas. Jadi mereka
antusias itu Bu, mereka bisa antusias, mereka mau fokus dan memperhatikan kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung. Seperti itu sih Bu. Baik, berarti antusiasnya ya, antusias siswa itu sangat menentukan apa namanya, tinggi rendahnya motivasi belajar siswa ya. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, ketika murid itu antusiasnya tinggi nih, apa sih kira-kira ini manfaatnya bagi mereka? Ya tentunya kalau mereka belajar antusiasnya tinggi ya pasti materi pelajaran juga akan lebih mudah dicapai dong Bu, akan jauh lebih mudah diserap gitu untuk materi pelajarannya, dan mereka bisa jauh lebih paham untuk materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Itu sih Bu. Jadi lebih paham ya pembelajaran yang Ibu sampaikan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi Bu ya, tentang jika memang dikatakan kondisi ideal seorang murid atau siswa itu pada motivasi belajar yang sangat ideal itu di angka 10 misalnya ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, murid-murid itu motivasi belajarnya itu ada di angka berapa? Dari 1 sampai 10. Berapa ya Bu ya? Mungkin sekitar 5 Bu, 5 atau 6 lah. Motivasi belajar anak saya itu masih sekitar antara 5 sampai 6. 5 sampai 6 ya Bu ya. Jadi kalau dibilang masih kurang yang dari yang diharapkan ya Bu ya. Iya Ibu, betul. Nah, berarti nih apa namanya? Kira-kira nanti Ibu dari angka 5 dan sampai 6 itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu itu ke angka berapa? Dari angka 5 ke 6 itu ke angka berapa gitu Bu? Kalau saya sih pengennya di angka 8, saya rasa sudah cukup sih Bu. Angka 8 ya. 8 sudah cukup lah buat saya. Ya, bagus sekali Ibu. Memang apa namanya, kita harus memiliki target ya Bu ya, kita mau di angka berapa gitu, karena itu kan apa namanya sangat baik gitu Bu ya. Nah, selanjutnya untuk rencana nih Bu, kalau kita berbicara tentang rencana gitu, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk membawa atau membantu motivasi belajar siswa Ibu itu biar supaya mencapai ke angka 8? Kira-kira seperti apa ya Bu ya? Mungkin saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik mungkin ya Bu ya, atau saya juga bisa mencari video dari YouTube agar anak-anak bisa lebih antusias mungkin Bu ya dalam belajar. Ya, jadi dari video YouTube atau membuat sendiri ya Bu ya, video pembelajaran yang lebih apa namanya membuat siswa antusias gitu ya. Kalau selain itu masih ada Ibu rencana yang mungkin bisa Ibu lakukan? Selain saya mencari video dari YouTube, mungkin saya juga bisa apa ya, membuat ice breaking atau menciptakan ice breaking di kelas sebelum pembelajaran. Mungkin itu bisa saya lakukan ya Bu ya, agar anak-anak bisa jauh lebih semangat dalam belajar. Gitu ya, ice breaking. Jadi kalau bisa saya bilang kolaborasi juga ya bersama siswa mungkin ya, apa namanya, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya, agar motivasi belajar siswa itu menjadi lebih meningkat. Nah, kalau dari beberapa pilihan yang tadi tuh, ada membuat video pembelajaran atau menyajikan video yang dari YouTube dan untuk ice breaking gitu ya, mana sih yang paling bisa atau paling tepat bisa Ibu lakukan segera mungkin gitu ya, atau mungkin bahkan semuanya gitu bisa Ibu lakukan? Bagaimana menurut Ibu? Ya saya sih sebenarnya inginnya semuanya ya Bu ya saya lakukan, mulai dari membuat video pembelajaran, kemudian juga saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik ya, membuat media misalnya dalam bentuk PowerPoint atau menghadirkan gambar-gambar di tengah pembelajaran bersama dengan anak-anak, dan juga melakukan ice breaking. Tapi kalau untuk apa namanya dalam waktu dekat ini mungkin yang akan saya lakukan, saya akan lebih dahulu memilih untuk menghadirkan video pembelajaran, karena saya bisa mencarinya dari YouTube mungkin Bu ya, dengan mencari dari YouTube kemudian bisa saya video-video dari YouTube yang kira-kira sangat cocok dengan materi pelajaran yang akan saya ajarkan, mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu. Kalau misalkan tadi Ibu bilang ya, Ibu katakan mencari video pembelajaran itu, adakah kemungkinan Ibu bisa untuk berkolaborasi dengan apa namanya, guru lain misalnya? Ya Bu, bisa saja Bu, saya bisa saja berkolaborasi dengan rekan guru lain, terutama untuk guru mata pelajaran yang serumpun dengan saya. Dengan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, saya bisa berkolaborasi menciptakan video pembelajaran, atau misalnya saya juga bisa bertanya kepada mereka, kepada beliau gitu ya, tentang video-video yang bisa
Assalamualaikum Bu Nur Laili. Waalaikumsalam Bu Atia. Bu Nur Laili, saya sudah Bu Nur Laili sudah melakukan praktek coachingnya bersama Bu Belinda dengan sangat cukup baik ya Bu Nur. Ya Ibu. Ya, nah sebelum penutupan ya Bu Nur Laili, saya akan menanyakan beberapa hal ke Bu Nur Laili terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini yang sudah saya lakukan tadi bersama Ibu Belinda, saya sudah melakukan alur percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Jadi saya sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Belinda. Saya juga sudah menemukan tanggung jawab apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Belinda terkait rencana aksi yang direncanakan. Ya, oke Bu Nur, menurut saya sebagai observer Bu Nur ini tadi proses coachingnya itu Bu Nur dan Bu Belinda itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Nur sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Belinda sehingga Bu Belinda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita akhiri kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur Laili berdasarkan melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah kompetensi tentang bagaimana sih proses coaching ini bisa berjalan lebih maksimal lagi ya Bu ya, supaya nanti saya lebih banyak orang yang saya bantu gitu ya, untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, kemudian rencana apa yang bisa mereka lakukan, seperti itu sih Bu. Oh gitu, oke. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Berlaili. Ya Ibu, terima kasih atas pengamatan-nya. Ya, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.